Apakah benar kita akan disadap melalui IMEI handphone? Ditetapkan pinjol cuma boleh mengakses yang namanya camilan. Camilan ini adalah kamera, mikrofon, lokasi. Kalau ada pinjol yang meminta akses di luar dari tiga ini, contoh ada kontak, ada galeri, ya buat teman-temanku semuanya, terutama yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabarnya hari ini teman-temanku? Kesibukan apa yang sedang Anda hadapi hari ini? Apakah Anda masih dihajar habis-habisan oleh pinjol-pinjol legal? Ini untuk teman-teman semuanya yang masih mendapatkan ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi, silahkan isi di dalam kolom komentar kira-kira itu dari pinjol mana. Oke, kita bahas dulu ya. Tadi ada sempat pertanyaannya yang muncul kayak gini. Bang, benarkah HP saya disadap melalui IMEI ya, IMEI handphone itu gitu loh. Karena dia bisa mendapatkan foto keluarga, foto-foto yang tidak ada di dalam galeri saya, bahkan dia bisa mencari semuanya, Bang. Bisa mendetek saya kemana-mana. Apakah memang ini sudah dari handphone saya yang disadap, sehingga kemanapun saya pergi itu akan ditemukan. Yuk, siapa di sini yang masih berpikir dengan hal-hal seperti itu? Silahkan isi di dalam kolom komentar teman-temanku, biar saya luruskan. Oke. Untuk teman-temanku yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, atau baru mau jatuh tempo, ya, atau sudah jatuh tempo. Ini saya ingatkan dulu sebelum kita membahas, teman-teman. Hati-hati dengan jasa-jasa konsultan, jasa-jasa yang mana mereka berdalih dengan backup data, habis itu menjual SKPP, surat kuasa pengalian penagihan dan segala macam. Itu hati-hati teman-teman, karena modusnya itu sangatlah banyak, yang mana ujung-ujungnya nanti kamu akan dibebankan dengan fee yang sangat besar, dan habis itu kamu juga akan diajak untuk minjol kembali. Itu hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Oke. Apakah benar kita akan disadap melalui IMEI handphone? Teman-temanku, penyadapan-penyadapan seperti itu sebenarnya itu tidak ada, teman-teman. Ya, bahkan teman-teman bisa ingat-ingat kembali waktu proses pengajuan sejak awal, kira-kira izin akses apa yang diminta oleh pinjol-pinjol itu. Karena sesuai dengan aturan OJK, pinjol tidak boleh mengakses di luar aturan yang telah ditetapkan. Apa aturan yang telah ditetapkan? Pinjol cuma boleh mengakses yang namanya camilan. Camilan ini adalah kamera, mikrofon, lokasi. Kalau ada pinjol yang meminta akses di luar dari tiga ini, contoh ada kontak, ada galeri, ada log panggilan, dan segala macam, teman-teman bisa isi di dalam kolom komentar. Karena sesuai dengan aturan itu tidak diperbolehkan lagi. Bahkan terang-terangan OJK juga menyampaikan kalau ada pinjol legal yang meminta akses di luar dari akses tersebut yang telah diizinkan, itu murni pinjol ilegal. Dan kita sama-sama tahu pinjol ilegal tidak usah dan tidak perlu dibayar. Oke, tidak usah dan tidak perlu dibayar. Tapi ini bukan berarti harus dipinjam. Ya, kita hanya menyesuaikan saja. Kalau teman-teman bilangin kita akan dilacak semuanya, kita akan ditemukan lokasi kita, akan didapatkan kemanapun kita pergi, salah teman-teman. Gak ada. Itu akal-akalan dari debt collector aja. Debt collector ini paling banyak dramanya, paling banyak skenarionya. Kalau kita sebagai debitur, kalau kita hari ini, kita ini terhanyut dengan perasaan teman-teman. Baper, kalian tahu istilah dengan baper. Bawa perasaan. Jadi seolah-olah pinjol ini melalui debt collector mereka benar-benar mempunyai akses full terhadap diri kita. Padahal satu-satunya akses yang mereka miliki ya cuma di handphone kita. Ya, walaupun aksesnya cuma di handphone kita, bukan berarti mereka akan seenaknya mengakses yang namanya IMEI handphone, kode seri handphone yang itu berbeda-beda setiap handphonenya. Ya, nggak seperti itu teman-teman. Kalau dulu-dulunya mungkin ya sekitaran 2017, 2018, karena belum ada regulasi yang menentukan hal ini. Dan kebebasan dari pinjol ilegal itu sangat pesat. Tapi kalau sekarang itu udah nggak ada. Kalau teman-teman bilangin, kenapa dia bisa menemukan foto keluarga saya, Bang? Sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi di Google untuk mendetek wajahmu, teman-teman. Jadi ketika dimasukkan salah satu contoh foto, Google akan melakukan pencarian di mana aja foto-foto seperti ini akan didapat, sama dengan pindai wajah gitu loh.
Bisa aja nanti muncul di media sosialmu, atau orang lain mengupdate, atau keluargamu mengupdate, ya mereka akan menemukan hal-hal seperti itu. Tapi, buat teman-teman semuanya, asal Anda tahu, apapun yang disampaikan oleh debt collector, baik itu dia sudah menemukan foto keluarga, foto anak, dan segala macam, mereka hanya menjadikan hal itu sebagai sandera. Tahu sandera? Sanderanya ini, saya sudah pegang data keluargamu. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran, saya akan sebarkan ini. Itu kan sebagai sandera. Ya, mereka ada timbal baliknya. Tujuan mereka adalah target mereka kita melakukan pembayaran. Nah, sanderaan seperti ini, mereka kirimnya kemana? Ini harus dikejar juga, teman-teman. Dia mengirimnya melalui WhatsApp. Kalau nggak mungkin dong. Ya kan? Pasti dia melalui WhatsApp. Nah, jadi otomatis kalau mereka memegang data kita banyak, tapi kita tidak punya WhatsApp, mereka mau kirimin kemana? Untuk menggertak kita. Berbeda dengan kita masih mempunyai WhatsApp, kita masih mempunyai email. Ketika dia memegang data kita nggak terlalu banyak pun, kita bisa ditakut-takuti dengan hal itu. Maka dari itu buat teman-temanku semuanya, kalau Anda mendapatkan tekanan bahwasannya telah terjadi penyadapan melalui email, Anda nggak usah takut. Ya, bahasa-bahasa seperti itu hanya diucapkan oleh debt collector untuk mengirimkan sinyal ketakutan terhadap pemikiran. Itu tujuannya gitu loh. Semua data yang dipegang, data kontak, data galeri, data ini, mereka pegang ini hanya bagian dari sandraan. Ya, kalau Anda mau tebus bahan sandraan ini, ya sudah, Anda bayar. Ini tujuan mereka gitu loh. Untuk melakukan penekanan dari jarak jauh. Dan teman-teman pun nggak usah terlalu khawatir. Meskipun Anda tidak ada uang hari ini, hal yang harusnya Anda lakukan adalah perbaiki mentalmu, putus komunikasi. Ya, coba teman-teman logikakan gitu loh. Seandainya debt collector itu atau pinjol itu mempunyai data Anda, 100 data Anda dikantongi, tapi Anda tidak mempunyai akses untuk dihubungi. Mereka mau ngirimnya kemana? Kirim ke media sosial, Bang. Oke, kamu tidak mempunyai akses lagi ke sana. Kamu tidak akan melihat lagi. Otomatis mubazir dong hal-hal seperti itu. Tidak berpengaruh dong hal-hal yang mereka lontarkan itu gitu loh. Justru karena aksesmu masih ada, makanya hal-hal kecil seperti ini malah berpengaruh. Sampai kamu berasumsi penyadapan melalui email, mereka melacak lokasi, mereka bisa menemukan keberadaan kita, menurunkan petugas lapangan, nggak ada. Ya, omong kosong semuanya teman-temanku. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa uji. Cara pengujiannya gampang. Kalau memang handphone Anda disadap melalui email, ya, cara pengujiannya, cabut nomormu, reset HP-mu ke setelan pabrik, atau kembalikan ke setelan awal. Setelan pabrik awal. Habis itu, masuk dengan nomor baru. Install WA-nya dengan nomor baru. Oke, setelah itu, taruh handphonemu dalam keadaan standby, menyala. Sinyal internetnya ada, handphonemu aktif, ya. Letakkan selama 1 minggu. Ada atau tidak panggilan telepon dari pinjol? Kita bisa cek hal-hal seperti itu. Itu cara membuktikannya. Makanya saya selalu bersuara buat teman-teman semuanya. Pertama, jangan terlalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh debt collector. Ingat, posisi debt collector itu hanya tukang tagih. Apapun cara, ya, mereka akan melakukan, yang penting mereka akan mendapatkan tagihan. Ini target awal mereka. Makanya mereka tidak peduli mau seperti apapun. Terkadang kata-kata yang mereka lontarkan pun nggak nyambung. Tapi karena dia sudah tahu karakter kita ini gampang percaya, kita gampang baperan karena dia tahu kita ini ada rasa bersalah, sehingga mereka kata-kata sampah pun kita percaya gitu. Makanya yang pertama, jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Dan habis itu, yang kedua adalah jangan pernah percaya dengan apa yang Anda lihat di media sosial. Contoh, kayak orang membikinkan satu video singkat, habis itu dengan narasi caption yang berbeda-beda. Yang seolah-olah di dalam hal itu untuk menakut-nakuti dirimu. Jangan pernah percaya juga. Oke. Yang ketiga adalah, jangan lagi kamu berkomunikasi dulu untuk sementara waktu. Ya, hindarkan komunikasi-komunikasi dengan debt collector supaya bisa menstabilkan pemikiranmu, supaya kamu bisa melangkah maju buat ke depan. Ya, kamu sudah tahu kan dengan kondisi hidupmu hari ini, toleh kanan kiri muka belakang, duit kan sudah nggak ada. Ya sudah, kamu fokusnya bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Meskipun bukan untuk bayar pinjol, tapi paling tidak untuk memperjuangkan hidup. Hidupmu masih panjang teman-teman. Nggak berakhir sampai di sini. Oke?
Jadi mulai sekarang setelah kalian menonton video ini, stop pemikiran-pemikiran yang tidak jelas, fokuslah melangkah maju buat ke depan, perbaiki hidupmu. Soal penyadapan email dan segala macam itu hanya omong kosong. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalam.